Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la nadhir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sirajul munir. Allahumma salli ala abdika wa rasulika nadhiril bashir sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ala sabilihi ilallahil yasir wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini mari kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Imtisalul awamiri wajtinabun nawahihi. Karena hanya dengan bertakwa itulah yang bisa meningkatkan kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih baik, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak nanti. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini. Bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Rajab ini banyak kemuliaan-kemuliaan, banyak keberkahan-keberkahan yang diberikan Allah kepada kita. Saking berkahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa memohon kepada Allah dengan doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab ini. Ya Allah, berkailah kami di bulan Sya'ban ini, dan ketemukan kami, jumpakan kami dengan bulan Ramadan. Seolah-olah bulan Rajab ini adalah start awal, titik awal untuk menggapai keberkahan-keberkahan di bulan selanjutnya, yaitu di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan Rajabun syahruz zar'i wa Sya'banun syahrus sakti wa Ramadanun syahrul hasadi. Rajab adalah bulan untuk menanam, Sya'ban bulan untuk menyirami atau untuk merawat, sedangkan Ramadan adalah bulan untuk memanen hasilnya. Untuk itu mari, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan kesempatan ini, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Tentunya dengan cara memperbanyak amal soleh, memperbanyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah, dan memperbanyak sedekah. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, di bulan Rajab ini juga ada satu peristiwa agung, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sebuah perjalanan suci yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dilanjutkan sampai ke Sidratil Muntaha dalam rangka
menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, harus meyakini peristiwa Isra Mi'raj ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa cerita Isra Mi'raj ini adalah cerita yang hak, cerita yang benar, bukan cerita hayalan, bukan cerita karangan, tetapi ini benar-benar kisah atau cerita yang bisa kita ambil untuk kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Apapun yang sudah difirmankan Allah dalam Al-Quran pasti benarnya, pasti nyatanya. Tidak ada sesuatu yang difirmankan Allah itu tidak benar. Semua pasti benarnya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Meskipun akal kita ini kadang-kadang tidak nyampe, akal kita untuk berpikir tentang Isra Mi'raj ini tidak nyampe, tetapi sesuatu yang aneh ini memang ditampakkan oleh Allah untuk mengukur ketebalan iman kita, untuk mengetes keimanan kita sejauh mana iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang manusia ini kadang-kadang mengukur kebenaran ini hanya dengan akalnya, sementara agama ini kadang-kadang tidak bisa diukur dengan akal. Karena orang yang mengukur kebenaran hanya dengan akal ini bisa menyamai sifat-sifatnya iblis. Karena iblis punya sifat, yaitu awwalu man qasadina biraihi. Iblis punya sifat segala sesuatu diukur dengan akalnya. Kalau kita sampai mengikuti ke sana, berarti kita ini sama dengan iblis. Sementara orang yang beriman tidak cukup dengan akal, tetapi harus diukur dengan ukuran-ukuran agama yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pelajaran yang kedua dapat kita ambil, yaitu bahwa cerita Isra Mi'raj ini adalah pembersihan hati. Sebelum Rasulullah Mi'raj ini hatinya dibersihkan oleh malaikat. Walaupun hati Rasulullah sudah bersih, karena Rasulullah ini adalah makhluk yang maksum, yang suci, yang bersih dari dosa. Namun demikian ini diberikan kepada kita, diceritakan kepada kita untuk mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita ingin menghadap kepada Allah, kita harus dalam keadaan suci. Sebagaimana kalau kita mau sholat, sebelum sholat kita harus suci, suci hati kita, suci badan kita, suci pakaian kita, suci tempat kita yang akan kita pakai sholat, semuanya harus kita sucikan. Karena untuk mendapatkan sesuatu hasil yang maksimal, prosesnya ini juga harus maksimal. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan tentang sholat ini adalah aqimus sholah, yaitu menegakkan sholat, bukan sekedar if'alus sholah, bukan sekedar menjalankan sholat. Untuk itu bagaimana untuk mendapatkan aqimus sholah? Aqimus sholah yaitu ityanus sholati bihuquqiha ad-dhahirati wa huquqiha al-batinati. Untuk mendapatkan aqimus sholah, kita harus berusaha menjalankan seluruh syarat-syarat rukun sholat secara zahir dan menjalankan syarat-syarat sholat secara batin. Bagaimana untuk mendapatkan syarat-syarat rukun sholat secara batin? Tentunya kita berusaha sholat kita harus khusyuk. Bagaimana untuk mendapatkan sholat khusyuk? Ini ada kisah dari sahabat Hatim Asyam. Suatu saat Hatim Asyam ini ditanya oleh sahabatnya, wahai Hatim, kaifa tahsya'u sholataka? Hei Hatim, bagaimana sholatmu itu bisa khusyuk? Bagaimana engkau sholat bisa khusyuk, hei Hatim? Hatim menjawab,
akumu wa ukabbiru lis-sholati wa atahayyalu al-ka'bata amama aini. Kata Hatim, yang pertama, sholat saya bisa khusyuk itu ketika saya takbiratul ihram, saya membayangkan seakan-akan saya ini sedang sholat di depan Ka'bah. Yang pertama. Yang kedua wasirata tahta qadami, dan saya membayangkan seakan-akan saya sedang menyeberangi siratal mustaqim. Wal jannata an yamini. Yang ketiga, saya membayangkan seakan-akan surga itu ada di kanan saya. Wan naro an shimali, dan saya membayangkan seakan-akan neraka ada di sebelah kiri saya. Wa malakal mauti waroi, dan saya membayangkan seakan-akan malaikat maut itu ada di belakang saya. Jadi menuju sholat yang khusyuk ini adalah sesuai dengan yang difirmankan Allah, tanha anil fahsya wal munkar. Sholat ini bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Untuk menuju ke sana, maka kita jangan sholat sembarangan, tetapi jadikan sholat bisa khusyuk, sehingga kita akan menemukan sesuatu hal yang maksimal. Yang terakhir, yang ketiga, Rasulullah dalam Isra Mi'raj ini adalah mendapatkan tugas dari Allah untuk melakukan sholat 5 waktu, yang mulanya 50 waktu. Karena berkat perjuangan Rasulullah, kita dikasih keringanan oleh Allah, yaitu untuk melakukan sholat 5 waktu. Tentunya kita harus melakukan sholat 5 waktu ini dengan sebaik-baiknya, karena Rasulullah sudah berjuang memintakan keringanan kepada kita. Kita buktikan bahwa kita ini umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang cinta kepada Nabi dengan melakukan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Sholat adalah merupakan komunikasi kita dengan Allah. Sholat adalah merupakan wasilah kita, tempat untuk curhat, tempat untuk mengeluh kepada Allah. Siapapun orangnya yang sedang susah, sedang sedih, sedang bahagia, mari tetap kita melakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, mari kita jadikan sholat ini adalah sebuah kebutuhan kita. Kita butuh sehat, kita butuh ekonomi kita lancar, kita butuh negara kita aman tentram, kita butuh segala-galanya. Untuk itu, untuk memenuhi semuanya itu, mari kita berdoa, memohon pada Allah lewat sholat. Mari kita jadikan sholat ini sebagai alat untuk memohon pada Allah, sehingga kita akan dilihat Allah dan akan dikabulkan semua permintaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu lakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain
wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal zalimin wa ahli kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa annal ghala wal waba wal fakhsha war riba waz zina waz zalazila wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hada khassa baldatun Indonesia baldatun Indonesia baldatun Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur wa an sa'iri buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru ala ni'am yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wala